Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di pembelajaran matematika menyenangkan ya. Kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadrat T. Kita mulai ya. Yang akan kita bahas duluan adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah penyelesaiannya ada 7 langkah ya. Langkah pertama membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Langkah kedua, suku bervariabel ditempatkan di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan, bagi koefisien X dengan 2 untuk langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, hasil pada langkah yang ketiga tadi, itu dikuadratkan dan dijumlahkan di kedua ruas. Yang kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan yang dikuadratkan, atau biasa kita sebutnya dengan kuadrat sempurna. Ya. Yang keenam, operasi akarkan pada kedua ruas. Yang ketujuh, selesaikan sampai mendapatkan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Mari, supaya kalian lebih jelas, kita bahas ya soalnya. Nah, ini ada soalnya, kita bahas. Untuk langkah yang pertama, kita lihat bahwa membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Ini 2 ya koefisien kuadratnya ya. Koefisien X kuadratnya 2 bukan? Maka ini itu dibagi 2. Itu untuk langkah pertama ya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah 7/2X ditambah 3/2. 0/2 0 ya nak? Ya oke. Langkah yang kedua itu ruas kiri itu adalah yang bervariabel. Ruas kanan itu koefisien, dibuat seperti itu ya. Kemudian langkah ketiga di sini 7/2 itu kalau dibagi 2 itu sama dengan 7/2 dikali setengah ya nak ya, kan dibagi nih sehingga hasilnya 7/4. Jadi kalau 7/4 dikuadratkan itu menjadi 49/16. Kok dikuadratkan? Ya ini agar langkah keempat. Langkah keempat, hasil dari langkah ketiga ya, itu dikuadratkan, dijumlahkan di kedua ruas. Jadi ini begitu kan? Ya, dijumlahkan di ruas kiri maupun ruas kanan agar nilainya tetap sama. Baik, langkah yang kelima itu ini. Nah, dibuat seperti itu ya. Terus nanti ini sebentar sebelah kanannya. Ini X kuadrat itu di sini menjadi X bukan? Kemudian di sini tambah, ini tambah. Kalau ini kurang ya? Ya betul, kalau di sini kurang ya. Pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini akarnya adalah 7/4. Begitu, dan ini dibuat per 16 ya nak ya. Ini 49, 16 dibagi 2 8, berarti negatif 24 bukan? Oke, kita selesaikan dulu itu. X ditambah 7/4 kuadrat sama dengan ini dibuat per 16 ya, jadi 25 kan? Nah, langkah ke-6 diakarkan di kedua, dibuat bentuk akar sehingga kalau di sini ini 4 ya. Sehingga kalau di sini tidak kuadrat, maka di sini harus muncul akar, plus minus akar ya, dari 25/16. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Sehingga ini adalah plus minus 5/4. Gitu. Kita selesaikan ini sampai selesai. Jadi kita buat di sini ya. X itu kita buat sendirian di sini. Yang 7/4-nya ya. Buat seperti itu. Lalu di sini 5/4. Sehingga X1-nya min 7/4 ya. Terus ditambah dulu ya, ditambah. 5/4. Jadi kalau diselesaikan X1 sama dengan ini di per 4 begitu. 7 ini ditambah ya nak, tambah. Jadi 7 tambah negatif 7 tambah 5 negatif 2 ya. Jadi negatif setengah. Itu untuk X1 nya. Untuk X2 bagaimana? Untuk X2
negatif 7/4, kan tadi diambil yang tambah, yang atas, sekarang diambil yang bawah, dikurang 5/4, sehingga H2 negatif 12/4 atau negatif 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, kita biasakan yang kecil dulu ya, ini negatif 3, ini negatif setengah, berarti negatif 3, negatif setengah. Itu dia himpunan penyelesaiannya, nak. Semoga paham ya. Kita akan lanjutkan untuk yang menggunakan rumus kuadratik setelah ini ya.